Halo guys, selamat datang kembali di video saya kali ini. Jadi kali ini saya berencana untuk berbagi tips ke kalian. Sebenarnya bukan tips juga sih, tapi ini adalah pengalaman saya melakukan live streaming menggunakan OBS. Dan untuk live streaming yang saya lakukan di sini itu adalah live streaming game ya guys, di salah satu channel YouTube saya. Dan saya udah sering banget untuk melakukan live streaming ini, jadi saya ingin berbagi ke kalian dasar-dasar yang saya akhirnya ketahui ya dari beberapa kali pengalaman live streaming saya itu guys. Nah, di sini untuk live streaming saya menggunakan OBS dan OBS ini gratis. Kalian juga bisa download aja di Google dari laman website resminya ya. Dan nantinya setiap kali OBS ini ada updatean terbarunya, kalian wajib banget untuk melakukan instalasi update-nya guys. Dan instalasi update-nya itu juga cukup mudah sih untuk kalian lakukan. Nah, di sini kalau kalian sudah install OBS-nya atau kalau kalian masih belum menginstal OBS-nya, silahkan kalian download dan kalian install terlebih dahulu ya guys. Nah, di sini saya sendiri sudah menginstal OBS-nya sih. Dan ini adalah OBS saya yang mana tampilannya ini masih default banget ya. Lalu di sini juga kan tadi saya menyampaikan kalau saya main game itu game browser ya yang saya live streamingkan. Dan ini adalah game browser yang saya mainkan guys. Jadi game browsernya ini saya mainkan di Chrome ya. Sebenarnya juga ini bebas aja sih kalau kalian mau main game browser itu bisa lewat mana aja dan nantinya kalian bisa live streamingkan semua browser yang kalian mainkan itu. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan langsung mulai aja ya untuk cara biasanya saya mengatur itu bagaimana. Jadi di sini saya biasanya itu membuat dalam 3 scene yang berbeda guys, yaitu ada scene intro, lalu juga ada scene outro, lalu juga ada scene di mana nantinya saya akan melakukan live streaming full di dalamnya. Nah, ini juga sebenarnya bebas ya. Kalian mau pakai scene intro, outro terpisah seperti ini atau tidak, sebenarnya terserah dari kalian. Yang penting ketika nantinya kalian ingin membuat sebuah intro atau outro, lebih baik saran saya dipisah aja untuk scene-nya. Nah, di sini sekarang saya akan langsung masuk ke bagian scene dulu. Jadi ini adalah scene utama ya, di mana nantinya di dalam scene ini saya meletakkan semua source untuk live streaming saya. Nah, scene satu ini, atau ini saya ganti namanya dulu deh, sebentar ya, scene live browser. Nah, di scene live browser ini, karena tadi kan saya menampilkan kalau game saya itu adalah game browser ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan fitur browser, melainkan saya menggunakan Windows Capture. Nah, di sini saya tulis aja Chrome karena memang browser yang saya gunakan itu adalah Chrome. Lalu di sini selanjutnya kita tinggal masuk aja ke bagian Chrome-nya ini ya. Nah, di sini guys, kalau kalian lihat pada bagian window, dia ini hanya ada .com aja, sedangkan Google Chrome yang saya butuhkan, yang mau saya jadikan source-nya itu kan tidak ada nih. Itu karena Google Chrome ini, kalau kita minimize dia seperti ini, dia tidak akan terbaca di dalam OBS. Jadi kita harus tampilkan dulu dia seperti ini, lalu kita buka sekali lagi OBS-nya, dan di sini kita bisa memanggil ulang ya untuk window capture. Ini Chrome. Nah, di sini bisa kalian lihat sekarang pilihan untuk Chrome itu sudah ada. Nah, jadi seperti ini guys. Lalu kemudian untuk capture methodnya ini automatic aja. Lalu untuk window match priority-nya ini juga saya pakai yang match title otherwise find windows of same type ini ya.
Nah, lalu untuk capture kursor ini terserah dari kalian. Kalian mau kursor kalian itu ke capture atau enggak, ini bebas sih. Tapi saya biasanya saya tampilkan aja ya untuk capture kursornya ini. Lalu kalau sudah tinggal oke aja. Nah, selanjutnya di sini kan ada dua window seperti ini ya, preview live browser dan juga program live browser. Nah, di sebelah kiri ini apa yang muncul di sebelah kiri ini itu bukanlah sesuatu yang nantinya akan ditampilkan di live streaming kalian. Yang nantinya akan tampil di live streaming kalian itu adalah scene yang ada di sebelah kanan ini guys. Window yang sebelah kanan ini yang program live browser. Nah, untuk memasukkannya dia ke dalam bagian program live browser ini, kalian klik pada bagian transisi seperti ini. Nah, ini adalah scene bagaimana kalian akan terlihat ya oleh viewer pada saat kalian melakukan live streaming. Nah, ini kan ukurannya dia harusnya agak-agak naik dikit ya seperti ini. Oh iya, mungkin ya kalau kalian melakukan resize scaling seperti ini, dia akan sedikit sulit ya diatur. Jadi kalau kalian mau mengatur salah satu sisinya, tekan tahan shift ya, lalu kalian tarik seperti ini dan kalian sesuaikan saja. Kalau sudah, klik lagi pada bagian transisi, nah nanti dia akan menyesuaikan di bagian preview live browsernya ini guys. Maksudnya program live browsernya ya. Nah, selanjutnya kalau di sini kalian ingin menambahkan musik, kalian tinggal tambahkan lagi bagian media source. Nah, seperti ini biasanya saya menggunakan beberapa lagu ya. Seperti ini guys, ini adalah lagu yang biasanya saya gunakan. Dan kalau kalian ingin agar lagu ini bisa diulang berkali-kali ya, sekali kalian melakukan live streaming, ini jangan lupa di checklist guys, bagian loopnya, oke? Nah, kalau sudah ini restart playback when source becomes active, ini saya selalu checklist dia agar dia selalu ngulang lagi setiap kali saya memanggil lagi OBS ini. Lalu juga sudah sih yang lainnya default aja guys. Lalu klik OK. Wow, di sini Chrome-nya ada dua. Nah, ini saya delete dulu. Ini yang pertama tadi. Nah, kalau sudah selanjutnya saya biasanya menambahkan logo. Jadi untuk logo di sini saya pakai image. Nah, ini adalah logo yang biasanya saya gunakan. Nah, seperti biasa ya ketika kita mau melakukan resize ukurannya ini, jangan lupa kalau kalian ingin agar dia hanya bergerak satu sisi, kalian harus menekan dengan dengan shift seperti ini guys, bukan kontrol, maaf. Nah, kalau sudah, sebentar ya, ini saya sesuaikan. Ups. Nah, ini saya sesuaikan dulu. Mungkin segini, lalu saya letakkan di bagian pojok kanan bawah ini. Nah, kalau sudah diatur seperti ini, lalu juga backsongnya sudah masuk, kalian wajib banget untuk klik transition. Karena kalau semisal kalian tidak klik pada bagian transition, ini nanti kalau kalian sudah isi di bagian source, dia tidak akan tampil ketika kita live streaming, guys. Jadi kita harus klik transition setiap kali kita melakukan pengeditan source ya, kayak gitu, atau penambahan source. Yang penting setiap kali kalian melakukan update source, kalian wajib banget klik pada bagian transition ini, oke? Nah, selanjutnya untuk menambahkan mikrofon. Untuk mikrofon di sini ada audio input capture, kalian klik aja. Nah, di sini untuk device-nya ini bebas. Kalau saya ini kan menggunakan ini ya, apa ini namanya ya, pokoknya mikrofon eksternal. Jadi saya pilih yang mikrofon array. Nanti untuk kalian mungkin beda-beda ya guys namanya. Nah, kalau sudah di sini, sekarang ini sudah masuk semua ya guys. Nah, jangan lupa klik lagi transitionnya. Lalu kalau sudah semuanya, kalian tinggal cek di bagian audio mixers. Jangan lupa guys, setelah kalian pastikan interface kalian ingin dilihat, kalian harus pastikan juga jangan sampai suara kalian itu terlalu besar
atau tabrakan sama musiknya, atau mungkin juga musiknya lebih besar daripada suara kalian. Nah, di sini untuk memastikannya, kalian bisa klik saja di bagian ini ya, titik 3 yang mana aja bebas. Kalian bisa yang ini guys, maksudnya maaf. Yang ini yang kok properties sebentar ya. Discard. Nah, yang advance audio properties, di sini kalian bisa cek dulu untuk backsong ini jangan dibuat monitor off, tapi kalian bisa buat monitor monitor only atau monitor and output hanya untuk pengecekan aja. Tapi terserah dari kalian sih ya, biasanya kalian enaknya gimana. Kalau saya biasanya untuk ngecek dulu, saya akan buat seperti ini guys. Oops, tidak, bukan yang ini dia. Nah, tapi yang ini. Nah, ini kan ada kayak double suara ya. Jadi ini tes cek. Nah, jadi ini berarti suara saya ini kan kayak kalah ya dari musiknya. Nah, kalian tadi juga di bagian ini lihat ada dua mic seperti ini ya, agar kalian tidak bingung. Yang mic slash AUX ini kalian matikan saja guys. Ini bisa kalian unhide atau yang penting ini kalian matikan saja di bagian ini, tuh nggak masalah kalau kalian tidak bingung mana mikrofon kalian. Karena ini kan kalau dia mati begini, ini tuh nggak akan berpengaruh nantinya. Jadi kalian cukup fokus sama mikrofon kalian dan musiknya kalian aja ya. Nah, ini bisa kalian coba dengarkan. Kalau saya kecilkan backsoundnya ini, suara saya keluar lebih jelas dan tidak tabrakan sama musik. Jadi kalian bisa atur bagian volumenya di sini, guys. Nah, ini semisal kalian rasa udah pas, kalian cocok dengan suara seperti segini, berarti ini sudah ya sudah bisa ya kayaknya ya. Oke. Kalau saya biasanya itu di sini sih. Kalau untuk lagu itu saya hanya di 30 desibel aja. Nah, kalau untuk suara ini saya fullkan ya, full guys, full. Nah, udah. Selanjutnya jangan lupa diklik lagi pada bagian transition ini. Nah, kalau sudah selesai. Biasanya saya kan kalau live streaming itu nggak pernah muncul face ya. Jadi kalau kalian live streamingnya nggak mau muncul facecam kalian, cukup seperti ini. Tapi kalau semisal kalian ingin menambahkan facecam, kalian bisa tambahkan pada bagian kamera video capture device. Nah, untuk facecam di sini bebas ya. Kebetulan Droid Cam video saya ini dipakai buat nge-record video ini, jadi saya pakainya yang ini aja, integrate kamera. Lalu kalau untuk settingan lainnya ini saya default aja guys, jadi tinggal oke. Dan di sini mungkin fotonya di sini, nah video saya di sini kali ya. Nah, kalau udah tinggal klik transition seperti ini. Tapi biasanya saya tidak suka menggunakan kamera sih, jadi saya bakal nonaktifkan dia aja. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau semisal kalian lihat kan di preview live browser ini kan dia mati, tapi di program live browser ini tidak kalian klik transition, maka dia tidak akan berubah, guys. Oke. Nah, selanjutnya kalau scene-nya ini sudah selesai, kita akan buat pengaturan untuk streamingnya. Nah, sebenarnya di sini tuh ada banyak banget kan pengaturan, tapi kalau saya sendiri untuk melakukan kegiatan live streaming, saya cukup berfokus ke bagian ini guys, stream dan output. Nah, untuk stream ini kita akan membutuhkan, sebentar ya, ini saya matikan dulu untuk bagian ininya biar dia tidak keluar double. Nah, sudah. Jadi untuk settingan parameter streamingnya di sini kan saya tadi bilang saya cukup berfokus ke bagian stream dan output ya. Kalau untuk yang lain-lain ini bisa default sih, saya biasanya default.
Lalu untuk stream ini, karena saya streamingnya itu ke YouTube ya, dan saya pakainya itu stream key, jadi saya membutuhkan yang namanya stream key. Nah, untuk stream key di sini tiap orang stream key itu berbeda-beda ya guys. Kalian bisa mendapatkan stream key dari mana? Dari channel YouTube kalian sendiri. Jadi kalian wajib banget untuk login terlebih dahulu ke dalam channel YouTube kalian, lalu kalian di sini klik aja buat live streaming. Nah, kalau kalian pertama kali melakukan live streaming, nantinya kalian akan melihat tampilan seperti ini. Ini klik aja mulai. Lalu di sini jangan lupa kalian untuk memberikan izin untuk kamera dan mikrofon kalian, guys. Nah, kalau sudah, ini saya checklist dulu remember for all cameras, lalu all allow dia. Error. Sebentar. Karena dia error, saya bakal pakai browser yang lain aja kalau setelah ini dia masih error, guys. Nah, ternyata bisa. Oke, selanjutnya tadi kita sampai di bagian stream key kan. Nah, stream key ini kita akan buat dulu stream key-nya. Stream key itu adalah seperti kode akses ya, pokoknya kunci kalian untuk tidak salah alamat ketika kalian live streaming. Kalau semisal stream key kalian salah, nanti streaming kalian itu tampilnya di channel orang lain guys, atau channel yang berbeda. Pokoknya tidak tampil di channel kalian seperti itu. Jadi di sini kita akan buat dulu. Nah, untuk membuat stream key ini bagaimana? Di sini sebenarnya udah ada stream key default ya. Kalian bisa pakai aja, tapi biasanya stream key ini kita harus sesuaikan lagi guys dengan kemampuan internet kita. Nah, untuk melihat kemampuan internet kita, kekuatannya itu seberapa kuat dia untuk membantu kita melakukan live streaming, saya biasanya ngeceknya itu di speed test. Nah, ini kan ada unduhan dan ada unggahan. Untuk live streaming, itu yang kalian butuhkan adalah informasi unggah, guys, bukan unduh. Jadi di sini kalian tunggu dulu ya sampai di bagian unggahannya. Nah, nantinya untuk settingan ini buat untuk settingan chemistry ini, stream key ya maksudnya, kalian akan berpatokan ke kecepatan atau kemampuan internet kalian dalam mengunggah data seperti itu. Nah, karena saya di sini kan 32 Mbps ya. Jadi, ketika saya membuat kunci streaming baru, di sini settingannya seperti ini guys. Aktifkan settingan manual, dan karena ini adalah 32 Mbps, biasanya saya akan mengambil setengahnya dari kemampuan internet yang saya miliki ini. Jadi untuk resolusinya di sini saya biasanya ini ya pakai yang 720 Mbps guys, agar tidak terlalu berat ya dia pada saat melakukan live streaming untuk proses mengunduh data dan memberikan data itu ke layanan streaming guys. Jadi kita kan dari OBS tuh pasti ada kebutuhan untuk mentransfer data. Nah, untuk mentransfer data ini berarti informasi yang ada di unggahan inilah yang kalian butuhkan. Nah, untuk 32 Mbps ini segini cukuplah. Saya biasanya cukup segini aja sih. Jadi nanti untuk bitrate-nya itu 4000 kbps sih yang biasanya saya pakai. Atau mungkin juga kalian bisa nih pakai yang 1080. Nih, ini saya coba ya pakai yang 1080. Biasanya kalau saya pakai yang 1080 itu tunggu kalau saya dapat jaringan yang emang bagus banget. Gak apa-apa sih 1080 aja, lalu kemudian klik buat. Nah, kalau sudah, ini adalah stream key yang wajib banget ya untuk kalian ketahui guys. Dan ini yang akan kalian salin stream key-nya. Masukkan ke sini. Kalau sudah, nanti
kita tinggal apply aja, tapi ini belum selesai ya pengaturannya. Selanjutnya kita bisa pergi ke bagian output. Oh ya, agar kalian nggak lupa mending di-apply aja dulu. Lalu pergi ke bagian output. Nah, output ini kan juga ada banyak nih, ada streaming, recording, audio, replay buffer. Nah, kalau saya sendiri di sini pada bagian streaming ini lebih saya fokuskan, guys. Nah, untuk video encoder ini saya pilih H24 Nvidia uh, karena ini memang di perangkat yang saya pakai ya, ini sudah tertanam Nvidia H264. Jadi nantinya kalian tergantung sama perangkat masing-masing ya. Kalau kalian di situ pakainya AMD silahkan, karena saya di sini pakainya Nvidia, jadi saya pakainya Nvidia. Nah, kalau kalian nggak ada Nvidia, eh kalau kalian nggak ada Nvidia, dulu saya pernah sih nggak ada Nvidia, saya pakainya X264 sih, tapi itu nggak sebagus kalau kita pakai Nvidia atau AMD ya, setahu saya sih kayak gitu. Nah, ini adalah bitrate yang tadi saya maksud guys, 4000 kbps. Biasanya saya tuh pakai kalau nggak 4000 ya 5000. Seperti ini. Lalu kalau sudah keyframe internal per secondnya 2 detik aja. Ini informasi yang saya dapetin itu 2 detik ya. Jadi saya ikutin orang-orang juga sih, ini 2 detik di sini. Lalu presetnya ini saya pakai yang medium guys, biasanya medium quality. Lalu juga untuk ultra low latensinya ini saya pakai yang ultra low latensi ya, karena saya ingin ada interaksi hampir real time antara saya dengan yang nonton video saya itu. Jadi kalau semisal saya nggak pengen berinteraksi secara real time, itu pakainya high quality. Tapi memang kalau untuk ultra low latensi ini harus kalian gunakan ketika jaringan internet kalian mendukung. Kalau internet kalian nggak mendukung, biasanya ini malah bikin video kalian itu jadi kayak buffering gitu guys. Itulah tadi juga sebabnya kenapa saya harus ngecek dulu di bagian speed test seberapa sih kemampuan internet yang saya miliki. Nah, karena di sini nanti tuh ini juga pengaruh banget sih. Lalu ini to pass, terus ini profilnya main, udah, biframe-nya 2. Lalu untuk audio di sini default, ini nggak usah ya karena saya kan nggak lagi melakukan record. Nah, untuk replay buffer ini terserah dari kalian, tapi kalau saya biasanya ini saya nggak aktifkan si enable replay buffer nih, biarin aja kalau buffer. Nah, terus kalau udah tinggal apply ya. Untuk audio, video semuanya saya, oh iya untuk base canvas di video ini ya, ini kan saya makanya SIM 1920 1080. Kalau kalian ngedit di sini, kalian harus perhatikan baik-baik preview live streaming sama program live browser kalian. Ini tuh biasanya dia akan mengubah di bagian sini guys. Jadi ini mending saya jangan ubah-ubah sih, biasanya saya gitu. Kalau udah klik apply, selanjutnya tinggal menyeting pada bagian YouTube-nya. Nah, untuk keystream itu kan sudah kita edit ya parameter live streamingnya. Sekarang tinggal di bagian channel YouTube-nya atau deskripsi video, judul, thumbnail dan lain sebagainya. Nah, untuk judul di sini bisa saya beri tes live stream tutorial. Nah, lalu deskripsi ini juga seperti biasa. Lalu untuk visibilitas ini saya jadikan tidak publik saja ya. Lalu kemudian untuk sains dan teknologi ini kategorinya saya biasanya sih random sih guys. Sebenarnya saya random. Nah, untuk thumbnail ini, aduh nggak ada thumbnail lagi. Untuk thumbnail, ya sudahlah untuk thumbnail ini bebas ya. Saya anggap kalian sudah mengerti ya guys untuk thumbnail. Lalu untuk playlist ini juga bebas. Nah, untuk selanjutnya tag ini juga bebas ya. Kalian mau ngisi tag apa aja. Tutorial live streaming OBS. Nah, kalau sudah selanjutnya untuk bahasa, judul dan sebagainya ini sama aja settingannya seperti ketika kalian melakukan upload video. Lalu untuk penyesuaian lainnya, kalau semisal video kalian sudah monetisasi, kalian jangan lupa juga aktifkan monetisasinya.
Oke, mungkin untuk video yang monetisasi itu settingannya seperti ini ya. Maaf ya, saya tampilkan dulu channel saya yang lain, guys. Nah, jadi kalau kalian juga channelnya sudah dimonetisasi, nanti kalian juga jangan lupa ya untuk aktifkan pada bagian monetisasi channelnya ini, oke? Nah, selanjutnya sudah sih gitu aja, simpan. Kalau sudah semuanya kalian atur dari OBS-nya, lalu juga dari settingan channel YouTube-nya, settingan video YouTube yang akan kalian live streaming kan, gimana ya? Ya pokoknya di bagian channel YouTube kalian, bukan channel sih, di bagian video kalian itu yang akan kalian live streaming di YouTube sudah kalian setting ya, maksudnya bagian ini, aduh gimana ya nyebutnya? Ya pokoknya bagian inilah. Lalu di bagian ini juga sudah kalian setting. Wow, hilang dia. Nah, kalau sudah kalian setting seperti ini, tinggal kalian klik aja di start streaming seperti ini. Lalu kalau sudah di sini nanti, kalian bisa pantau mulai kirimkan video dari software, koneksi sangat bagus. Nah, dia kalau sudah hijau seperti ini artinya live streaming kalian tuh sudah jalan, guys. Ini tunggu aja. Nah, seperti ini. Kalau dia sudah seperti ini, ya berarti sudah jalan. Nah, ini coba ya. Ini coba saya copy, saya buka di private window. Seharusnya udah tampil sih. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini kalau saya tampilkan wajah saya facecam ya. Uh, nah, dia sekarang akan tampil nih. Nah, kan udah tampil beneran kan, guys? Jadi seperti inilah ya caranya kita bisa melakukan live streaming. Untuk selanjutnya kalian bisa memonitoring live streaming kalian berdasarkan ini ya. Kalau dia warnanya hijau, ini berarti kalian bisa santai-santai aja. Koneksi kalian gak akan terputus, live streaming kalian gak ada gangguan. Tapi kalau dia kuning apalagi merah, itu kalian biasanya akan langsung terputus sih kalau dia merah. Nah, untuk analitik ini nantinya kalian bisa memonitoring ada berapa sih penonton serentak kalian. Lalu apalagi ya? Ya udah sih gitu aja. Oh iya. Kalian juga bisa monitor di bagian chat ini ya kalau kalian mau ngebales chat dari viewer-viewer kalian. Tapi saya biasanya itu untuk bales chat saya pakainya HP sih karena nggak akan sempat juga ngebuka bagian browser yang lain. Ini kalaupun kalian tutup ya window ini dan kalian main seperti biasa, live streaming kalian pun juga akan tetap jalan. Jadi nggak usah kalian buka dua browser seperti saya tadi pun juga sebenarnya bisa. Yang penting kalian sudah lakukan settingan kayak thumbnail, judul, lalu juga deskripsi video itu. Yang penting itu sudah selesai. Kalian nggak perlu membuka terus browser untuk monitoring channel kalian itu. Kalian bisa lewat HP aja. Oke guys, semudah dan sesimpel itu kan ya untuk melakukan live streaming di OBS untuk game browser seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya ya. Bye-bye guys. Maaf ya, kalau video saya ini kurang jelas nanti akan saya buatkan lagi video yang lain. Bye-bye. Oh iya, satu lagi, saya tadi lupa. Kalau kalian tidak klik pada bagian stop streaming, ini nanti streaming kalian nggak akan berhenti kecuali OBS-nya mati, guys. Jadi kalau kalian mau menghentikan live streaming kalian, klik ya pada bagian stop streaming, atau kalian langsung matikan dari OBS-nya aja. Oke, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye!